video tentang pengakuan Jaya itu pertama kali sebelum dilakukan BAP. Itu ada, dan mana Jaya itu membujuk siapa ya, lupa namanya itu, dan itu diputar di pengadilan. Jadi saya nggak ngerti kalau yang ikut sidang kok jadi lupa semua. Itu video ada di tangan saya. Terus kemudian, halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita dengarkan ya pernyataan Nenek Elsa yang nggak masuk akal, yang sok tahu kasusnya, kasus di tahun 2016 itu. Saya itu ngikutin kasus itu 2016 bulan Agustus. Saya tuh nonton di Kompas TV, di YouTube, karena saya cuma di rumah, saya nggak bisa kerja waktu itu. Saya kecelakaan dan tangan saya patah. Jadi saya nggak bisa kerja itu hampir selama 1 tahun. Jadi daripada gabut, saya tuh ngikutin berita-berita perkembangannya kasus sepasang sejoli ya, sepasang sejoli yang katanya itu meninggal karena dibinih dan diperkisi oleh 11 orang, dan yang ditangkap cuma 8, yang 3 DPO. DPO-nya mana? Itu DPO bohong, DPO fiktif, dicari sampai ke ujung dunia, sampai kiamat pun nggak bakal ketemu, karena itu hanya rekayasa kasusnya Rudiana aja. Rudiana itu mau balas dendam karena anaknya meninggal, dia mencari tumbal, asal tangkap aja, itu ceritanya. Oke lanjut, dengerin nih Nenek Elsa Sharif nih, omongannya udah nggak karu-karuan kayak ODGJ, asal jeplak aja cangkeme. tanggal setelah diserahkan, waktu penyerahan itu mereka difoto semua, fotonya ada, berita acaranya ada, dan mereka dalam keadaan bersih, tidak ada pemukulan. Mohon maaf Bu, penyerahan dari siapa ke siapa? Dari tim yang mengamankan itu, mengamankan, karena ada berita, ada sprindiknya ya, itu pengamanan saja. Karena maksudnya diserahkan oleh tim yang mengamankan itu siapa, Nek Elsa? Mengamankan itu cuma kata-kata halus saja. Jadi sebetulnya itu penangkapan ilegal dengan sebutan kata mengamankan atau diamankan. Nah, itu biasa lagu-lagunya penyidik oknum ya, lagu-lagunya oknum penyidik itu lagunya gitu, menangkap aja, menginterogasi aja dianggap mengamankan, itu cuma menghaluskan kata, tapi menghilangkan fakta. Paham nggak Bu Nenek Elsa, kamu kan orang hukum, nggak usah memutarbalikkan kata lah. Oke kawan lanjut. Mas Lidik, jadi dia bukan penyidik, kemudian menyerahkan kepada Kasat Serse Cirebon Kota, kemudian itu di foto semuanya penyerahannya, tidak ada yang seperti foto-foto yang sangat ramai disebarkan. Saya mesti luruskan benar, dan saya kalau saya tahu itu saya bawa itu foto-fotonya dan videonya. Kemudian tanggal 31 mereka kan ada namanya kalau penyelidikan 1x24 jam ya. Mereka diperiksa kan tadinya 8, 1 tidak terlibat, kan saya dilepas. Itu saya luruskan, namanya tukar kepala tuh nggak ada istilah begitu. Mereka diperiksa tidak terlibat, 1 dilepas, dan yang 7 itu dilanjutkan pemeriksaannya karena 1x24 jam, dan ternyata temannya itu bernama Rivaldi Ucil dalam tahanan yang lain, dalam tahanan di mana Rivaldi itu menyerang seorang perempuan di hotel yang dianiaya dengan mandaunya, di mana mandau ini juga dipakai untuk menganiaya Vina. Nah ini Nenek Elsa ngawur lagi nih ngomongnya. Rivaldi itu kan kasusnya lain. Dia tuh kasusnya, dia tuh ngubrak-abrik warung nasi apa itu, kayak nasi uduk lah kalau di Jawa. Jadi bukan menganiaya. Mando itu hanya digunakan untuk pegangan. Tidak ada bukti Rivaldi itu ngamuk di suatu tempat terus bawa mando untuk nyelakai orang, nggak ada itu. Dan Rivaldi itu terus dilaporkan polisi, akhirnya ditangkap di Polsek Cirebon Barat Utara. Nah setelah ditahan di sana, sama Rudiana dijemput, dijadikan satu dengan terpidana yang lain. Padahal kan nggak ada hubungannya.
Dan ketujuh orang terpidana itu nggak kenal sama Rivaldi. Jadi kasus nggak nyambung ini. Rekayasa busuk Ibtu Rudiana. Paham nggak? Sadar aja kamu nenek lampir. Karena di sininya ada tulisan V. Terus di sini ada benda tajam, 2 garis, dan di belakangnya itu ada 19 cm dengan 12 ikatan. Semua video dan foto. Saya kalau tahu ada pemesanan begini, saya bawa, saya kasih lihat biar terbuka mata semuanya. Boleh saya tahu sumber video-video itu dari mana? Dari berkas ada, Dari berkas. dari kepolisian ada, dan mereka juga tahu. Dan itu pernah dibuktikan di pengadilan. Yang dibilang novel itu ada semua. Kuasa hukum dia belum mau, yang mendampingi ibu kandungnya, tantenya dan omnya. Itu fotonya ada semua. Jadi saya aneh juga kalau mereka lupakan itu. Sudah itu tanggal 1 itu semua diperiksa, ada fotonya semua. Kemudian setelah mereka di BAP tanggal 1 September kan 31 tanggal 1 kan di BAP ya, bisa diperiksa di berkas tanggal 1 itu di BAP semuanya. Dan setelah itu mereka akan dilakukan penahanan. Sebelum dilakukan penahanan itu ada videonya, ada fotonya, mereka dibuka baju, kan rata-rata semua bertato. Hanya Sakatatal yang tidak diperiksa semuanya, tidak ada bekas-bekas pemukulan, penyiksaan, semuanya diperiksa total. Kemudian barulah dimasukin tahanan. Waktu dimasukkan tahanan itu udah menjelang tanggal 2 ya, sekitar jam ya mungkin jam 1. Sebelum dilakukan penahanan, para terduga tersangka itu disiksa dulu, habis-habisan sampai gegar otak, berdarah-darah, sampai minum air kencing. Tahu nggak kamu nenek Elsa? Katanya nggak ada luka lebam-lebam, ada videonya ini itu cuma rekayasa. Tahu sendiri kan, penyidik tahun 2016 di Polresta Cirebon itu apa itu? Jelas rekayasa kasus kok. Jelas sudah terbukti itu, terbukti. 8 orang itu udah dianiaya habis-habisan sampai mau mati itu. Akhirnya terus dia mengakui perbuatan apa yang tidak dia lakukan. Karena kalau dia tidak mau disuruh mengakui tidak mau, dia diajar habis-habisan. Daripada mati, terpaksa dia mengakui perbuatan apa yang tidak dilakukan. Jadi benjut-benjut itu, kepalanya memar-memar berdarah-darah itu yang nyiksa ya penyidik. Saksinya ada itu kan si Gugun, Haris Papua, Rudiana, otak pelaku utama. Itu yang nyiksa. Dan di Provos pun ada 18 orang yang sudah dipanggil dan kena cuma kena teguran kode etik aja, bukan pidana. Dipanggil itu waktu itu tahun 2016. Saya juga ngikuti kasusnya. Anda baru tahu tahun 2024 aja ini udah keluar-keluaran. Nah, itu pengacara apa? Asal jeplak cangkemnya, mulutnya itu asal jeplak, asal ngawur, asal ngarang, nggak tahu apa-apa aja. Dasar pembela kejahatan. Nggak kayak Tim Paradi, nggak dibayar habis miliaran itu mau membebaskan 7 terpidana yang nggak salah, korban rekayasa kasusnya Rudiana itu, yang tingkat kepandaiannya melebihi jenderal padahal pangkatnya Aibtu. Tahu nggak kamu nenek Elsa? Lanjut. Jam 2 semuanya. Nah, pagi-pagi baru mereka, penjaga ini memang dianggap di kelalaian. Ternyata mereka di berantem ya dengan tahanan, dan memang kayak pandai-pandai itu ternyata mereka diketahui oleh tahanan yang lain. Itu udah suatu tradisi ya, jika tahanan mendengar adanya pemerkosaan pasti disiksa. Itu saya udah 40 tahun ya jadi lawyer. Setiap tahanan yang ada melakukan pemerkosaan pasti dihajar sama tahanan lain. Sebelum lanjut di situ.